Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nuraini dari Program Studi Akuntansi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya akan memberikan materi mengenai objek dan subjek pajak PPh 21 untuk memenuhi ulangan tengah semester perpajakan. Apa itu PPh 21? PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau BPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang PPh 21, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ Tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010 Tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 PMK 03 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selanjutnya, subjek PPh pasal 21. Yang pertama, subjek yang dikenakan PPh pasal 21, yaitu jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Selanjutnya, subjek pemotong PPh pasal 21, yaitu PPh yang dibebankan atau dikenakan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan. Akan tetapi, PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Pihak pemotong atau perusahaan atau pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak
orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara. Berikutnya, sebagai pihak yang dipungut, PPh Pasal 21 akan memperoleh bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak yang memotong penghasilan tersebut. Selanjutnya, objek PPh 21. Yang pertama, penghasilan pegawai tetap, yaitu baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan penerima pensiun berupa uang atau sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan uang pesangon. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa uang upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh, honorarium. Yang kedelapan, penghasilan jasa produksi. Yang kesembilan, penghasilan penarikan dana pensiun. Selanjutnya, objek non-PPh 21. Yang pertama, pembayaran asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura, yaitu penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Contoh imbalan dalam bentuk natura, yaitu pemberian beras, gula, pakaian, makanan, dan minuman kepada karyawan oleh wajib pajak sebagai pemberi kerja. Yang ketiga, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua atau JHT. Yang keempat, beasiswa pendidikan dalam negeri. Yang terakhir, zakat. Demikian materi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.